Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rasti Ananda Indrayani Nur dengan NIM 2022-310444. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu poin dari materi antara kaitan haki dengan cyber law yang sebelumnya kemarin telah dibahas oleh kelompok saya. Nah, pada poin tersebut berfokus pada isu-isu kontemporer haki dalam cyberspace. Pada pembahasan ini mencakup perkembangan dan tantangan hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual di dunia digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia cyberspace menjadi ruang baru yang penuh tantangan dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Transformasi digital membawa berbagai peluang, tetapi juga memunculkan berbagai isu kontemporer yang perlu perhatian khusus. Nah, beberapa isu-isunya meliputi yang pertama ada pembajakan konten digital. Di dunia digital, salah satu masalah besar adalah pembajakan. Misalnya, pada banyak orang yang mengunduh film, musik, atau e-book secara ilegal. Teknologi seperti torrent atau situs streaming ilegal membuat hal ini semakin sulit untuk dikendalikan. Kemudian, penyebaran tanpa izin di media sosial. Media sosial mempercepat penyebaran karya orang lain seperti foto atau video tanpa izin dari pemiliknya. Ini tentunya merugikan para kreator, mereka jadi kehilangan hak dan potensi pendapatan. Kemudian ada monetisasi dan hak pemilik konten, yang dimana banyak kreator merasa platform digital seperti YouTube atau Instagram mengambil keuntungan lebih banyak dari karya mereka. Kemudian ada algoritma deteksi hak cipta, di mana platform digital punya algoritma untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta, tapi seringkali algoritmanya kurang akurat. Akibatnya, konten yang seharusnya aman malah bisa terhapus atau diblokir, yang tentunya merugikan kreator atau pengguna. Kemudian ada blockchain dan NFT, di mana teknologi seperti blockchain dan NFT ini mulai menawarkan cara baru untuk melindungi hak cipta dengan memberikan sertifikat keaslian digital para karya seni, tapi masih ada risiko seperti penipuan dan penjualan karya tanpa izin. Kemudian kecerdasan buatan atau AI dan haki. Nah, di mana sekarang AI bisa menghasilkan karya seperti tulisan atau musik yang memunculkan perdebatan. Yang siapa yang sebenarnya memiliki hak atas karya itu? Apakah pemrogramernya, pengguna, atau AI itu sendiri? Kemudian ada tantangan yurisdiksi internasional, di mana di dunia cyber tidak memiliki batas negara, jadi menegakkan hukum hak cipta antar negara lebih sulit karena tiap negara punya aturan yang berbeda. Kemudian kesenjangan akses perlindungan. Individu seringkali lebih sulit melindungi hak cipta dibandingkan perusahaan besar yang punya sumber daya. Banyak karya kecil yang akhirnya dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil, ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Kemudian di sini terdapat studi kasus yang dimana Mega Upload ini dari layanan berbagai file dihentikan oleh FBI pada tahun 2012 karena pelanggaran hak cipta, yang dimana fakta kasusnya diduga menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi industri hiburan karena penggunanya mengunggah dan mengunduh konten berhak cipta secara ilegal. Penghentian Mega Upload ini menunjukkan kesulitan dalam menegakkan hukum haki lintas batas negara. Kasus ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menegakkan perlindungan haki di ruang cyber. Dan yang terakhir, kesimpulan dari studi kasus tersebut, di mana kasus ini adalah contoh penting dari konflik yang terjadi antara pelindungan haki dan kebebasan internet. Penutupan layanan ini mencerminkan tantangan dalam menegakkan hukum haki di era digital yang seringkali melibatkan kompleksitas hukum internasional. Implikasi dari kasus ini menunjukkan bahwa kerjasama global sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pelanggaran haki di ruang cyber. Selain itu, kasus ini menyoroti kebutuhan untuk memperbarui undang-undang dan regulasi yang mengatur penggunaan konten digital agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.